Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ronald Adrian. Hari ini kita akan membahas lab 7.6.3 ya, yang berkaitan dengan automated testing using PyEdge dan juga Jenny ya di sini. Nah, ini saya akan perbesar sedikit, biar kelihatan. Nah, langsung saja kita siapkan. Di sini adalah Devos dan juga CSR 1000V ya. Nah, untuk yang langkah yang pertama, kita nanti akan membuat folder dan kemudian masuk ke dalam folder tersebut. Nah, ini ada dua perintah yang dijadikan satu ya dengan menggunakan nn. Nah, kita bisa menggunakan perintah mkdir ini untuk pembuatan foldernya labs, kemudian devnet source by ats ya, bacanya by ats by ads. Kemudian cd labs devnet source by ats ya, seperti ini. Dan kemudian kita akan membuat sebuah virtual environment untuk Python dengan menggunakan perintah python -m venv csr 1kv. 1kv maksudnya 1000v ya, yang ada di image yang satunya. Harus kita jalankan juga. Oke, sudah. Kemudian kita akan cek ya di foldernya sudah ada atau belum. ls ya. Kemudian sudah ada itu ya, csr kita masuk ke sana. Kemudian kita cek ls-l, pastikan di sini sudah ada bin ya, sama, dan juga ada pyvenv.cfg di situ. Kemudian next kita akan melihat isi dari pyvenv.cfg dengan menggunakan cat pyvenv.cfg. Nah, di sini ada home/usr/bin, kemudian di sini ada include system side package-nya false, kemudian versionnya 3.8.5. Dan kemudian next kita akan mengecek symbolic link ya di sini. Nah, symbolic link merupakan sebuah file khusus spesial yang dia bisa merefer ke file lain atau directory yang lainnya. Nah, dengan menggunakan perintah ls-l kemudian /usr bin kemudian python ya, untuk semua. Nah, kita bisa lihat yang warna biru. Nah, ini dia punya link ke yang warna hijau ya, ada mappingnya seperti ini. Kemudian next kita akan ngecek juga di ls bin ya, ls-l bin. Nah, ini juga sama ya. Nah, ada mapnya. Kemudian kita akan aktifasi untuk virtual environment-nya dengan menggunakan perintah source ya, bin/activate ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan pyats-nya, tapi kita harus install dulu ya di sini dengan menggunakan perintah pip3 install pyats ya, di sini full. Nah, enter. Nah, ini kita membutuhkan koneksi internet yang harus yang baik ya ini ya, karena kita downloadnya besar di sini, banyak dan juga besar-besar ya. Nah, kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, ini prosesnya seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah selesai kita akan verifikasi. Kita cek dulu ya. Oke, ini untuk instalasinya sudah selesai seperti ini, dan kemudian kita akan mencoba untuk verifikasinya ya dengan menggunakan perintah pyats -help seperti ini. Ya, ini sudah muncul sama ya, sesuai, berarti sudah bisa terinstall dengan baik. Kemudian kita akan clone ya ke git ya dengan menggunakan perintah git clone https://github.com kemudian Cisco test automation /examples seperti ini ya. Enter. Kita tunggu sampai selesai ya.
Dan kemudian kita akan cek dengan menggunakan ls-l seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita pastikan bahwa di sini sudah ada example-nya ya. Nah, ini dia ya, example-nya, directory examples. Kemudian kita akan cek di directory example-nya ya dengan menggunakan ls-l examples. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita cek di situ sudah ada basic ya di sini. Dan kemudian kita akan cek di basicnya ya, ls-l, kemudian example basic ya, seperti ini. Nah, pastikan sudah ada basic example job dan juga basic example script.py. Nah, kemudian kita akan melihat untuk script.py-nya ya. Untuk melihatnya kita bisa melihat kontennya menggunakan perintah cat examples basic basic examples script.py. Kemudian ini ada pipe, kemudian ini ada more ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sama ya, scriptnya seperti ini. Kita bisa menggunakan spasi ya untuk lebih cepat, atau mau perbaris kita bisa menggunakan enter sebenarnya kalau di terminal itu. Nah, ini ya seperti itu. Kemudian kita bisa cek dengan menggunakan perintah cat untuk example job ya di situ ya. Example basic examples job.py. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Tampilannya sama, dan kemudian kita akan menjalankan ya perintah pyats-nya. Nah, seperti ini, run job examples. Nah, basic, kemudian ada basic example job.py. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, ya sama ya tampilannya ini. Ya, sedang proses, kemudian ya sudah selesai. Kemudian kita akan menggunakan sini help ya untuk verifikasi ya di situ ya. Sini minus help ya. Nah, sudah muncul sama Pak. Kita memiliki fitur untuk create ya nanti. Dan kemudian kita coba untuk cek ya. Jenny create minus help ya, seperti ini. Nah, ada testbed-nya ya. Nah, ini sudah muncul juga testbed-nya seperti ini. Dan kemudian kita akan meng-create ya di situ ya dengan menggunakan perintah ini ya. Create testbed YAML filenya ya, yang nantinya kita akan menembakkan ke CSR 1000V ya di situ ya. Nah, sebelum ke sana mungkin saya jalankan dulu ya untuk CSR-nya. Di sini saya akan cek dulu alamat IP yang ada di CSR. Ya, ini butuh waktu untuk loading ya. Oke, kita masih nunggu agak sedikit lama untuk proses ini. Ya, oke ya, ini sudah masuk ke CSR 1000V, sudah jalan. Kita akan coba cek dulu untuk alamat IP-nya ya di sini ya. Show IP interface brief. Oke, ini statusnya belum dapat alamat IP ya. Mungkin ada masalah dengan DHCP, tapi kita nggak masalah, kita bisa setting dia sebagai static nantinya. Terminal, kemudian INT K1 IP address 192.168.56.101, subnet masknya 255.255.255.0 seperti ini. Kemudian kita cek do show IP interface brief. Oke, sudah ada. Kita minimize dulu dan kemudian kita kembali ke sini ya. Nah, kita akan coba untuk ping dulu ya ke sana ya.
ping 192.168, kemudian 56.101 ya. Kita cek, oke, sudah reply, berarti sudah connect. Kemudian kita jalankan untuk perintahnya adalah ini, Jenny ini ya, Jenny, kemudian create, situ testbed ya, testbed, kemudian interaktif minus output YAML /testbed .yml minus encode minus password. Nah, seperti ini, enter. Kemudian do all of the devices have the same username? Nah, kita no, kita ikuti saja aturan yang ada di sini panduannya. Kemudian no. Do all of the devices have the same default password? No. Kemudian do all of the devices have the same enable password? No juga. Kemudian device hostname-nya adalah CSR 1KV ya, seperti ini. IP address-nya tadi ya 192.168.56.101. Seperti ini. Username adalah Cisco. Kemudian ini passwordnya adalah Cisco 123 tanda seru. Enable password kita nggak pakai ya. Kemudian untuk protokolnya di sini adalah SSH-O. Nah, ini ya, kita pakai yang ini. Itu adalah KEX algorithms ya, sama dengan DV Hellman. Jadi kita menggunakan DV Hellman. Nah, DV Hellman. Kemudian DV Hellman-nya ada DH14 ya, grupnya grup 14. Kemudian SHA1 seperti ini. Kita cek kembali ya, SSH-O KEX algorithms DV Hellman ya, grup 14 SHA1. Oke, kita enter. Kemudian untuk OS-nya iOS XE. Kemudian more device, no. Nah, sudah. Kemudian kita akan cek ya dengan menggunakan ini cat YAML testbed.yml seperti ini. Kita enter ya, dan kemudian kita akan verifikasi kembali ya 192.168. oke. SSH-O KEX algorithms sama dengan DV Hellman double L ya minus grup 14 minus SHA1. Namanya CSR 1KV sudah oke. Nah, untuk ini sudah di encrypt ya, dan kemudian username-nya Cisco oke. OS-nya iOS. OS-nya ini yang salah. OS-nya adalah iOS XE ya di situ ya. Jadi kita coba untuk mengubahnya gimana kalau salah seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan perintah nano ya. Nah, sebentar. Nah, seperti ini kita ubah di ini type-nya ya di sini ya, iOS bukan ISO. Nah, seperti ini. Kemudian yes. Kemudian kita cek kembali. Oke, sudah betul ya. iOS XE, iOS XE. Jadi kalau ada yang salah itu masih bisa kita edit. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke ini ya, ke CSR 1KV tadi ya. Tadi kita sudah masuk ke sana. Nah, ini. Kemudian kita minta dicek untuk alamat IP-nya. Tadi sudah kita cek ya. Nah, kalau di sini kita tambahkan perintah do show IP interface brief. Jadi apa yang kita bisa gunakan tadi di privilege mode. Nah, di global config kita tambahkan
tambahan do. Nah, sudah 192.168.56.101 ya. Oke. Dan kemudian kita diminta untuk, nah ini ya, parsing ya di sini dengan menggunakan perintah. Kita masuk dulu ke CSR-nya. Ya, oke, coba kita tuliskan dulu ya di sini ya, Jenny. Nah, seperti ini. Parse, kemudian show IP interface ini brief, kemudian testbed file, kemudian YAML slash testbed.yml minus devices CSR 1 ke V seperti ini. Enter. Nah, enable password for device CSR 1 ke V nya tadi adalah Cisco 123 pagar seperti ini ya. Bintang ya. Bintang. Apa namanya, tanda seru. Nah, kemudian kita cek, oke. Sama ya, 192.168.56.101 berarti kita sudah terhubung ke sana. Nah, kita sudah masuk ke CSR dan kemudian kita menggunakan, nah ini dia, ini parse show version ya. Nah, kita ganti saja show version untuk melihat versi ya. Sebenarnya kita kalau di routernya Cisco kita bisa menggunakan itu ya, show version, show version ya. Nah, testbed, lainnya sama, show version. Nah, enter. Kemudian passwordnya adalah Cisco 123 tanda seru. Nah, ini untuk versinya ya. Nah, hostname-nya apa ya, yang berkaitan dengan iOS-nya ya nantinya. Oke, kemudian kita bisa menggunakan Jenny untuk mengcompare konfigurasinya ya di situ ya. Jadi kita di CSR kita tambahkan untuk IP versi 6-nya di situ. Nah, kita akan coba di mana tadi? Nah, di sini ya. Nah, kita menggunakan ini sudah di interface, saya pastikan dulu, saya Ctrl C dulu keluar. Konfigur terminal, kemudian interface G1 ya. Kemudian kita akan berikan IP v6 address. Ini saya tab ya biar cepat. Kemudian 2001 dp8 CAD 56101/64. Oke, kemudian kita coba verifikasi dulu ya di sini ya dengan menggunakan do show IPv6 brief ya. Interface-nya belum. Nah, ini ya sudah masuk ya 2001 DB8 ACAD 56101 ya. Oke, sama. Nah, kita balik lagi ke sini. Kemudian kita gunakan Jenny ya untuk verifikasi konfigurasi dan juga parse outputnya, untuk parsing outputnya di dalam JSON ya di situ. Oke, kita balik ke terminal. Kita menggunakan perintah Jenny parse. Ini sama kayak yang sebelumnya, jadi kita biar nulisnya panjang ya seperti ini. Nah, kita gunakan show IPv6, show IPv6, kemudian interface G1 gigabit internet 1, kemudian testbed YAML // device, kemudian nah kita tambahkan di sini minus output verify
IPv6 minus 1 ya. Kita coba tunggu. Passwordnya adalah Cisco 123 tanda seru. Ya, sekarang kita sudah dapat ya di sini ya, sudah terkoneksi. Dan kemudian, nah kita sudah bisa di sini ya. Untuk melihatnya ada di gig_parse.txt sama gig1 console.txt. Nah, kita akan coba cat ya untuk melihat ya isinya. Jadi ini tadi kan mau membandingkan ceritanya tuh. Kita cat dulu untuk melihat kontennya, verify IPv6/csr show IPv6 yang konsol dulu ya, console.txt. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya sudah ada IPv6-nya ya ini ya. Kita bisa melihat ya di sini. Nah, ini yang kita setting tadi adalah yang ini ya. Kemudian ini adalah untuk yang link local address-nya seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kita cek yang selanjutnya yang parse ya di situ. Kita ubah dulu, tapi ininya adalah yang parse. Nah, seperti ini. Nah, kita di sini juga bisa melihat ya alamat IP-nya. Ya, di parsing. Nah, ini dia alamatnya ya. Di sini kita sudah bisa melihat. Kemudian tadi yang untuk link lokalnya seperti itu. Jadi kita bisa menarik data dari CSR-nya ke sini. Kemudian kita akan coba untuk modifikasi IPv6 link lokalnya ya di situ ya. Nah, kita masuk ke CSR. Mana CSR-nya? Oh, ini dia. Nah, kita menggunakan perintah, ini sudah masuk ke interface-nya ya. IPv6, kemudian address, kemudian kita berikan FE80 56.1 link lokal ya, link lokal, enter seperti ini. Kemudian kita coba jalankan ya untuk verifikasi konfigurasi ya, sama kayak tadi kita menggunakan Jenny ya seperti ini, tapi ini yang kedua. Nah, passwordnya adalah Cisco 123 tanda seru. Oke, kita tunggu ya. Dan kemudian kita akan cek ya outputnya ya dengan menggunakan mana tadi? Ya ini. ls-l verify. ls-l verify versi 6 yang 2. Ya, ini sudah ada ya. Nah, filenya ya. Ini yang untuk konsol, ini yang untuk parse-nya. Kemudian kita bisa cek ya. Ini untuk yang 2. Nah, sama kayak tadi perintahnya cat ya. Cat untuk yang konsol dulu, tapi ini kita ganti. Nah, verify-nya adalah yang 2. Nah, seperti ini ya. Link lokalnya ya sudah kita ganti tadi, sudah muncul ya di sini FE8056.1 ya di situ. Nah, sama sesuai. Kemudian kita cek untuk yang satunya adalah untuk yang parse-nya. Sebentar. Nah, kita juga cek ya sudah ya di sini. Oke, mantap. Jalan selesai. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya demonstrasikan di lab kali ini. Jika ada masukan, silahkan dituliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.